Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 20 Desember. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 5 dan 6. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah adalah api. Ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Pada suatu sore, tanggal 8 Oktober tahun 1871, Mrs. O'Leary yang tinggal di pinggir barat kota Chicago menyalakan lampu minyak tanahnya, kemudian keluar ke kandang memeras sapinya. Ia mengikat kepala sapi itu di sebuah tiang. Kemudian meletakkan lampunya di lantai, kemudian duduk di kursi kecilnya dan mulai memerah. Karena satu sebab, sapi itu tidak mau menurut malam itu. Dan tiba-tiba, tanpa diduga-duga, sapi itu menendang dengan ganas mengenai lampu minyak tanah itu dan menyebabkan Mrs. O'Leary kehilangan keseimbangannya. Dan sebelum dia bisa mengangkat jerami yang ada di lantai, jerami sudah terbakar. Tidak banyak yang bisa dia lakukan karena dalam waktu yang sangat cepat, kandang itu sudah terbakar. Hujan tidak turun selama beberapa minggu, rumput di sekitar kandang semuanya kering. Dan angin kencang bertiup membawa bara api ke rumah-rumah yang ada di sekitar itu. Kebanyakan rumah-rumah di Chicago pada zaman itu terbuat dari kayu. Jadi dalam waktu singkat, semuanya dilahap api dengan tidak terkendali. Api dengan cepat menjalar ke arah sungai Chicago dan menyeberangi sungai, dan api mengamuk kemana-mana. Mula-mula ke bagian selatan dan kemudian ke bagian utara. Daerah sekitar 5 km persegi habis terbakar. 17.500 bangunan bernilai sekitar 196 miliar. Sekitar 300 orang mati terbakar dan ribuan orang kehilangan rumah. Semua itu dimulai dari sebuah lampu minyak tanah yang kecil yang harusnya menjadi berkat. Rasul Yakobus mengatakan kebenaran ketika dia berkata, lidah itu api. Tuhan bermaksud menciptakan lidah kita untuk membawa berkat, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk menolong, untuk membuat orang lain gembira. Tapi, bila kita membiarkan lidah kita menggosip dan mengkritik dan mengatakan saksi dusta, nama baik orang bisa hancur, persahabatan bisa hancur, dan harapan yang mulia bisa menjadi debu. Alkitab berbicara tentang karunia lidah. Saya ingat Pendeta G.B. Starr, seorang pionir kita, mengatakan, karunia yang kita semua butuhkan adalah karunia mengendalikan lidah kita. Dan saya rasa itu benar, bukan? Anak-anak, jangan pernah membiarkan lidahmu mengucapkan sesuatu tentang orang lain kalau kamu tidak tahu bahwa itu benar, bahwa itu baik, dan bahwa itu akan membawa kebaikan bila diceritakan pada orang lain. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjaga lidah kami untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.